Bab 431, Berburu. Segala sesuatu di depan Sang meledak, dan dia terlempar kembali ke dalam api hitam. Untungnya, entropi tidak bisa menyakitinya. Ledakan itu mengguncang seluruh gua, dan jika segala sesuatu di sekitar Sang tidak terbuat dari logam, dia takut akan runtuh. Setelah beberapa detik, suara gemuruh akhirnya mereda. Guyuran, Sang mengintip dari lautan darah dan melihat ke depan. Sebuah kawah raksasa muncul di pintu masuk yang sebelumnya ditutup. Lebarnya lebih dari 100 meter dan berbentuk lingkaran sempurna. Untuk semua maksud dan tujuan, sepertinya seseorang telah meledakkan beberapa ton TNT di tempat ini. Tidak ada yang tersisa dari kelabang itu. Ledakan itu telah memakan seluruh tubuhnya, tidak meninggalkan apapun. Sang perlahan berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya. Tidak apa-apa, jawab pedang. Sang khawatir bahwa tekanan yang besar pada SWOT akan berdampak buruk padanya, tapi semuanya tampak baik-baik saja. Bagus, kata Sang. Menurutmu benda apa ini? Dia bertanya. Aku tidak tahu. Aku adalah senjata, jawab SWOT. Sang hanya menghela nafas. Pedang selalu seperti ini ketika dia ingin berbicara. Sang memikirkan kembali apa yang telah dilakukan kelabang. Ritual yang dilakukan dengan kepala kedua ini jelas tidak normal. Aku ragu monster tahap jalan sejati bisa mempelajari hal seperti ini secara alami. Diagram yang muncul di tanah terlalu detail dan canggih untuk bisa dibuat oleh binatang biasa. Faktanya, itu tampak seperti lingkaran sihir yang rumit. Namun, itu pastinya adalah binatang buas. Sang mencoba mencari tahu asal-muasal atau penjelasan yang masuk akal mengenai kemampuan binatang itu, tetapi kali ini, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia bisa mengetahui bagaimana Wakil Komandan Wilbury menemukan Sang, tapi kali ini, informasinya terlalu sedikit. Satu hal yang pasti, ini jelas bukan binatang biasa, dan jelas bukan binatang yang lemah atau biasa-biasa saja. Faktanya, dalam arti tertentu, kelabang terasa lebih kuat daripada Raja Es, tapi itu belum tentu karena kekuatannya. Raja Es menguasai segalanya, dan itu berbahaya bagi semua jenis lawan. Sementara itu, kelabang hanya kuat dalam pertarungan jarak dekat, dan kecepatannya juga tidak konyol. Saat bertarung dalam jarak dekat, itu mungkin lebih berbahaya daripada Raja Es, tapi seorang penyihir pasti bisa menahannya dan bertarung dari jarak jauh. Paku-paku itu seharusnya bukan masalah besar yang harus ditangani oleh seorang mage. Sepertinya kelabang ini dirancang khusus untuk menghadapi para pejuang. Itu juga menjelaskan dari mana ia mendapatkan kemampuannya. Sang menghela nafas. Namun, aku menolak untuk percaya bahwa seorang Archmage dapat merancang sesuatu seperti ini, yang berarti, jika itu dirancang oleh manusia, itu pasti dirancang oleh seseorang yang lebih kuat, dan orang-orang itu tidak akan muncul di tempat ini. Dan jika orang-orang itu ingin berurusan denganku, mereka akan datang sendiri dan membunuhku. Sepertinya, untuk saat ini, asal-muasal benda ini masih dirahasiakan. Sang menggunakan sedikit domain entropi miliknya untuk menghilangkan darah di tubuhnya. Saat ini, tubuhnya sedang dalam proses pemulihan, dan hanya perlu beberapa detik lagi untuk pulih sepenuhnya. Sedihnya, serangan itu menghancurkan semuanya. Saya pikir benda itu akan bernilai banyak uang, tapi saya rasa itu sudah hilang sekarang. Tapi pertarungan itu tidak sia-sia. Saya bisa merasakan bahwa saya telah memperoleh beberapa pecahan baru dalam perjalanan menuju bintang pedang kolosal. Sang berjalan ke depan dan anehnya merasa telanjang. Kemudian, Sang teringat bahwa dia telah mengorbankan baju besinya untuk menghadapi benda itu. Saya tidak bisa meminta jeral satu set lagi tanpa membayar. Aku harus memburu beberapa monster tahap jalur sejati yang lebih lemah dan menyimpan mayat mereka untuk membayarnya. Sang melihat ke gua dan memperhatikan bahwa logam itu perlahan berubah menjadi batu lagi. Dia tidak terkejut dengan hal itu. Metal yang dipanggil oleh mana akan dengan cepat berubah kembali menjadi metal mana setelah beberapa saat. Sang juga melihat tempat di belakangnya memiliki celah besar berbentuk spiral. Celah-celahnya juga terbakar parah. Itu tampak aneh dan tidak wajar. Yah, siapapun yang datang ke sini di masa depan akan dibingungkan oleh spiral itu. Sang memanggil beberapa pakaian cadangan dan mengenakannya. Setelah itu, dia memegang pedang lagi dan berjalan lebih jauh ke dalam gua, tapi dia menghindari turun lebih jauh. Dia tidak ingin bertemu dengan binatang yang terlalu kuat. Selama beberapa menit berikutnya, Sang mencari lawan berikutnya, dan akhirnya, dia menemukan mereka. Itu adalah katak raksasa yang hampir memenuhi seluruh terowongan. Tahap awal jalan sejati, pikir Sang. Tanpa menunggu, Sang langsung menyerangnya. Dan membunuhnya dalam beberapa detik. Sekarang, mayat katak raksasa itu tergeletak di hadapannya, kepalanya terbelah. Tidak ada kejutan mewah selama pertarungan. Katak itu hanya memanggil beberapa batu besar dan menembakkannya ke arahnya, dan ketika Sang mendekat, katak itu mencoba membunuhnya dengan lidahnya. Tentu saja, lidahnya ternyata sangat cepat, tapi itu saja. Tidak ada yang terlalu mewah. Setelah itu, Sang mencoba menyingkirkan mayat itu, tetapi mayat itu terlalu berat. Proses pemotongan mayat menjadi potongan-potongan yang membosankan dan menjijikkan dimulai, dan Sang akhirnya berhasil menyimpannya. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga organ tetap utuh. Pada akhirnya, hanya genangan darah yang tersisa. Itu mudah, pikir Sang. Tentu saja, tubuh katak berada satu tingkat di atas Sang, tetapi afinitas, kecepatan, teknik,
kreativitas, kekuatan ofensif, dan daya ledak Sang lebih dari cukup untuk menutupi perbedaan tersebut. Setelah pertarungan, Sang melanjutkan. Dia telah melawan dua monster tahap jalan sejati sekarang, dan dia yakin bahwa dia sekarang memiliki perasaan yang baik terhadap kekuatan musuh-musuhnya. Binatang berikutnya adalah binatang tahap jalan sejati awal lainnya, dan Sang bertarung tanpa menahan diri. Namun, pertarungan tersebut juga berakhir hanya dalam beberapa detik. Yang berikutnya adalah binatang Initial True Path Stage lainnya, dan Sang dapat merasakan bahwa itu adalah binatang biasa. Dimulai dengan lawan ini, Sang memutuskan untuk kembali berlatih. Daripada memanfaatkan semua kelebihannya, dia berkonsentrasi hanya untuk menang dengan tubuh dan ilmu pedangnya. Seluruh proses ini berulang beberapa kali hingga Sang akhirnya selesai. Hampir seharian penuh perburuan dan pertempuran telah menghasilkan 13 mayat binatang buas di tahap jalan sejati bagi Sang. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menambah lebih banyak biji dan satu set baju besi lainnya. Kemudian, Sang keluar lagi dari gua yang lebih dalam. Bab 432, berjalan melalui kenangan. Sang meninggalkan gua untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia melompat keluar dari lubang di tanah dan muncul di Wastelen. Saat itu tengah hari, dan banyak prajurit dan penyihir berlarian, mencari uang. Dibandingkan dengan 30 tahun lalu, jumlah binatang yang dilihat Sang telah berkurang drastis. Dengan meningkatnya kekuatan rata-rata prajurit, mereka tidak perlu membentuk tim lagi, yang pada dasarnya melipat gandakan jumlah pemburu. Namun, untuk menghentikan para pemburu memusnahkan seluruh populasi binatang buas, beberapa aturan baru harus diberlakukan. Misalnya, berburu di gua kini memerlukan biaya masuk yang lumayan besar. Selain itu, lebih banyak binatang buas di hutan liar telah dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga mereka bisa tumbuh dan diburu di Wastelen. Hari kekacauan juga menjadi lebih mudah dikelola karena berkurangnya jumlah binatang buas. Namun ketika Sang melihat ke arah Warriors Paradise, keadaannya tampak seperti biasanya. Itu masih mengesankan seperti dulu. Faktanya, angka tersebut telah berkembang sedikit dalam beberapa dekade terakhir. Para penyihir bumi perlahan-lahan melebarkan dataran tinggi tempat surga prajurit berada, memungkinkannya meluas. Dalam 3 dekade terakhir, lebarnya mungkin bertambah sekitar 200 meter. Sang berjalan menuju jalan yang menuju ke surga prajurit dan melompat. Dengan sedikit kemahiran dan kendali, Sang pada dasarnya dapat berlari di jalan setinggi 2 km dan dengan mudah mendarat di atasnya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan ledakan atau jimatnya. Begitu Sang mendarat di jalan, dia melihat ke Wastelen lagi. Kenangan memasuki pikirannya, dan dia teringat pertama kali dia melihat pemandangan ini. Saat itu, dia telah melihat bagaimana para prajurit dan penyihir berhasil melompat ke surga prajurit dengan jimat mereka, dan dia juga ingat betapa terintimidasinya dia ketika dia melihat para penyihir menghancurkan binatang-binatang itu dengan mudah. Sang berusia sekitar 15 tahun pada saat itu. Sekarang, dia berusia 47 tahun. 32 tahun telah berlalu. Saat itu, dia masih berjuang dengan kepribadiannya dari bumi, dan dunia ini terasa baru dan ajaib baginya. Sekarang, itu normal saja. Sang juga dapat melihat siswa itu sesekali melewatinya. Tidak semua orang mengunjungi semua kelas. Ketika dia melihat mereka, dia merasa seperti dia adalah salah satu dari mereka belum lama ini. Tapi sekarang, salam, Count Sword, salah satu siswa berkata sambil membungkuk sopan. Salam, Count Sword, yang lainnya menggema. Sang hanya mengangguk ke arah mereka sebagai tanda terima kasih. Saat itu, dia adalah salah satu dari mereka, dan dia bahkan menerima cukup banyak ejekan dari siswa lainnya. Bagaimanapun, Sang adalah orang yang lemah ketika harus melawan pejuang lainnya. Sang perlahan berjalan ke gerbang Warriors Paradise. Pada pagi dan sore hari, gerbangnya selalu ramai, namun pada siang hari lalu lintas lancar. Sang berjalan melewati semua orang. Salam, Count Sword, teriak para penjaga dengan hormat. Sang mengangguk pada mereka dan memasuki kota. Sebagai seorang Count, dia tidak perlu digeledah dan bisa langsung masuk. Saat Sang berjalan di sepanjang jalan, hampir semua orang dengan sopan menyingkir dan menyapanya. Sang menjadi semacam daya tarik bagi orang-orang ini. Lagi pula, mereka lebih sering melihat duke mereka daripada Count Sword yang misterius. Ketika Sang sampai di pasar, matanya tertuju pada sebuah bangunan. Ini adalah tempat di mana aku menjual General State Vanishing Snake. Saat itu, adep yang menjalankan toko itu jauh lebih kuat daripada Sang. Memikirkan toko itu juga mengingatkan Sang pada seseorang. Saya belum pernah bertemu Guru Niria, Astor, Sarah, dan Matteo selama lebih dari 20 tahun. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Ketika Sang berbalik untuk pergi, dia melihat bangunan lain. Dia belum pernah masuk ke dalam gedung itu, tapi tanda itu membangkitkan lebih banyak kenangan. Perusahaan Perdagangan Sumber Daya Nasional Gerbon. Pertama kali Sang berjalan secara terbuka di akademi, beberapa anak muda dari perusahaan perdagangan ini mengirim orang-orang jahat ke arahnya. Bintang Gerbon itu namanya, Kan. Sang memandangi gedung itu selama beberapa detik sebelum melanjutkan menuju akademi. Saat dia memikirkan tentang perusahaan perdagangan, dia juga teringat semua pedagang yang menjual segala macam barang di akademi. Dia masih ingat bagaimana Sang membeli biji api dari salah satu dari mereka. Pedagang itu memberitahu Sang bahwa biji tersebut berasal dari zona Volcano Wim yang jauh, itulah sebabnya harganya sangat mahal.
Zona Storm Eagle, zona Empress Cobra, zona Adamantite Behemoth, zona Kuda Guntur, zona Gunung Berapi Wim. Itu adalah jalan menuju ke zona Volcano Wim. Jaraknya memang cukup jauh, tapi bagi Sang saat ini, jarak yang kecil ini sepertinya tidak relevan. Sang berjalan melewati gerbang akademi dan melihat banyak siswa berlatih di lapangan. Sang seharusnya menemui Gerald di ruang bawah tanah akademi untuk memeriksa semua mayat binatang, itulah sebabnya dia ada di sana. Begitu Sang memasuki akademi, sebagian besar siswa memperhatikannya dan menatap. Beberapa guru memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka ingat Sang, tapi mereka takut untuk menyapanya. Dia tampak terlalu jauh saat ini. Akademi yang berisik menjadi lebih sunyi ketika semua orang mulai melihat ke arah Sang dengan ekspresi berbeda. Sebagian besar siswa memandangnya dengan kaget dan sangat hormat. Beberapa guru tersenyum, beberapa tampak penuh hormat, dan beberapa lainnya memasang ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Sang berhenti setelah semua orang mulai menatapnya. Kemudian, tatapannya berkeliling ke seluruh siswa di lapangan. Aku pernah menjadi murid di sini, katanya perlahan, suaranya bergema ke seluruh halaman. Dengarkan gurumu, mereka punya banyak pengalaman, dan untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, banyak kesalahan yang harus dilakukan. Ketika mereka mengatakan bahwa sesuatu mungkin mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi, dengarkan mereka. Daripada mengulangi kesalahan di masa lalu, dengarkan agar kesalahan tersebut tetap terjadi di masa lalu. Saya berharap Anda semua memiliki masa depan yang cerah di akademi ini. Sang biasanya bukan orang yang suka berpidato, tapi dia merasa ini saat yang tepat untuk menyampaikan pidato. Beberapa saat setelah Sang selesai berpidato, beberapa siswa mulai bertepuk tangan dengan sopan. Kebanyakan dari mereka merasa bersyukur mendengar Count Sword berbicara di depan umum, dan mereka mengukir kata-katanya jauh di dalam pikiran mereka. Sang ingin terus berjalan ke depan, tapi matanya tertuju pada satu orang. Alih-alih berjalan menuju gedung, Sang memasuki salah satu tempat pelatihan dan berhenti di depan seorang guru. Guru ini sangat tinggi, dan perawakannya lebar serta kuat. Dia memiliki pedang raksasa di punggungnya, yang ukurannya kira-kira sebesar pedang ketika berada dalam kondisi pedang besar. Saat ini, guru sedang melihat ke arah Sang dengan ekspresi kompleks dan sedikit ketakutan. Sang memandang guru itu sebentar. Lalu, senyuman kecil muncul di wajahnya. Lama tidak bertemu, Astor. Bab 433, Jarak. Ya, guru di depan Sang adalah Astor. Saat ini, dia berada di tahap komandan awal, dan kekuatan pertempurannya terasa rata-rata bagi Sang. Jadi, kamu sekarang seorang guru, iya. Sang bertanya sambil tersenyum ramah. Astor melihat sekeliling dan melihat semua orang sedang melihat mereka. Salam, Count Sword, kata Astor sambil mundur selangkah dan membungkuk dengan sopan. Sang mengangkat alisnya. Apakah ini benar-benar perlu, Astor? Kita berteman. Saat Astor mendengar kata-kata tersebut, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tapi kemudian, ekspresinya berubah menjadi tidak nyaman. Maaf, Count Sword, tapi aku harus kembali mengajar. Ketika Sang mendengar itu, sedikit kesedihan muncul di dadanya, tapi dia segera terbiasa. Ya, apa yang selama ini kuharapkan? Saya mengerti, kata Sang. Kemudian, dia menoleh ke siswa di kelas Astor. Gurumu mengajariku banyak hal ketika aku masih muda. Dia sangat berpengetahuan dan sangat berpengalaman. Kamu bisa menganggap dirimu beruntung karena memiliki guru seperti itu. Mata para siswa saat memandang guru mereka menjadi lebih penuh hormat, dan bahkan ada sedikit keheranan dan keterkejutan di mata mereka. Sang mengangguk sekali lagi pada Astor dan berbalik. Apa yang kupikirkan saat mengatakan itu? Sang berpikir sambil berjalan menuju gedung utama. Astor mungkin pernah mendengar bahwa aku kembali 20 tahun yang lalu. Mungkin dia bahkan mencariku atau menungguku mencarinya. Namun, alih-alih melakukan itu, aku malah menghilang sepenuhnya. Saya tidak pernah mencari dia untuk berbicara atau semacamnya. Aku berada di kelas yang sama dengan Astor selama 2 tahun, tapi 30 tahun telah berlalu sejak itu. Teman-teman, paling-paling, kami adalah kenalan lama. Sang menghela nafas dalam diam. Rasanya tidak banyak waktu berlalu bagi saya, tapi itu karena lamanya isolasi latihan. Ketika tidak ada stimulus eksternal, waktu berlalu dengan sangat cepat. Tetapi bagi yang lain, rasanya seperti saya telah pergi seumur hidup mereka. Jelas sekali, mereka tidak akan menganggapku sebagai orang yang dekat dengan mereka. Saya ragu Sarah akan bereaksi berbeda. Dia mungkin hanya akan menyapaku dengan hormat tetapi dengan suara dingin, dan Elver serta aku tidak pernah dekat. Mungkin tidak akan sulit untuk berbicara dengan Matteo, tapi itu karena Gerald membesarkannya menjadi seorang politisi. Dia harusnya pandai memperluas lingkaran pergaulannya. Namun, ketika Sang memikirkan tentang Matteo, dia merasa sangat jauh darinya. Matteo merasa lebih seperti anak muda daripada orang seusia Sang, meskipun Matteo bahkan lebih tua dari Sang. Kekuatan, ya, Sang berpikir sambil melihat ke langit. Kekuatan mengubah seluruh pandanganku. Teman-teman yang kumiliki saat itu tidak lagi terasa seperti temanku, dan raksasa-raksasa yang kuinginkan telah berubah menjadi orang-orang yang mudah kuajak bicara. Saat itu, Sang teringat akan ujian terakhirnya. Setelah Mervyn bunuh diri dalam persidangan, Sang menyadari akan seperti apa masa depannya, dan masa depan ini sekarang menjadi nyata. Orang-orang yang pernah dia kenal tidak lagi berhubungan dengannya.
Sang akan melanjutkan pelatihan dalam isolasi seiring kemajuan mereka secara perlahan dalam kehidupan. Mungkin Astor sudah menjadi seorang ayah. Mungkin Sarah sudah mulai belajar menempa. Mereka bukan lagi orang yang sama, dan pada tingkat yang sama, Sang juga bukan orang yang sama lagi. Saat ini, hanya tersisa George, Gerald, dan Mervyn. Saya dapat menganggap ketiganya sebagai teman saya, tetapi itu karena kami semua memiliki kekuatan yang sama dan mengikuti tujuan yang sama. Seiring berjalannya waktu, persahabatan ini mungkin juga akan memburuk. Lagi pula, aku berencana untuk menjangkau lebih jauh dari orang lain. Sang melangkah ke dalam gedung dan berjalan ke lorong di sebelah kanannya. Tetapi semua itu perlu. Ada begitu banyak orang berbakat di dunia ini, dan saya yakin masih banyak orang yang jauh lebih berbakat dari saya. Sang meletakkan tangannya di dinding. Sesaat kemudian, dinding terbuka, dan sebuah tangga menuju ke bawah muncul. Namun, semua orang jenius yang tak terbayangkan ini tidak berhasil menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Apakah karena mereka tidak berusaha cukup keras? Apakah semua orang hanya malas? Tentu saja tidak. Sang berjalan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Jika aku ingin mengimbangi mereka dan bahkan melampaui mereka, aku harus berkorban lebih dari siapapun. Aku tidak bisa menyia-nyiakan waktuku dengan persahabatan, jalan-jalan, keluarga, percintaan, atau hal-hal serupa. Jika aku ingin menjadi yang terkuat, aku harus mendedikasikan seluruh hidupku untuk tujuanku. Pada saat itu, sebuah gambaran muncul di benak Sang. Itu adalah adegan di mana Sang dan George jauh lebih tua, dan mereka saling memandang seperti orang asing. Perasaan sedih dan berat. Namun, ini adalah rasa sakit yang harus aku tanggung jika ingin mencapai puncak. Sang perlahan berjalan melewati ruang bawah tanah dan membuka salah satu pintu. Di belakang pintu ada ruangan yang panjang dan tinggi. Sang ingat bahwa dia telah melawan para pejuang dan pakar panggung umum di ruangan ini. Sebulan sekali, sebuah pasar rahasia muncul di sini untuk barang-barang sensitif dan bahkan barang-barang untuk tahap jalan sejati. Saat ini, ruangan itu kosong. Sang perlahan berjalan ke salah satu dinding dan bersandar padanya. CRK. Sang dengan cepat berdiri lagi ketika retakan muncul di dinding. Aku harus ingat bahwa aku cukup berat sekarang. Sang tertawa kecil melihat perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Sang tampak lebih ceria dari biasanya hari ini, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Dia bukan penggemar berat perasaannya saat ini dan situasinya saat ini. Namun, jangan lupa bahwa Sang sekarang berusia 47 tahun. Dia bukan lagi seorang dewasa muda, dan dia telah menerima kehidupannya selama beberapa dekade terakhir. Saat Sang menunggu Gerald, dia memikirkan peta bintangnya. Aku sudah menyelesaikan 33% lebih sedikit berkat pertarungan brutal melawan kelabang, tapi itu masih 33%. Kemajuan saya mungkin akan meningkat seiring saya belajar lebih banyak, namun saya masih berpikir bahwa hal itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun lagi. Saya memiliki peta bintang, dan saya berlatih setiap hari, sepanjang hari. Namun, saya masih membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk memahami jalan saya. Sejujurnya, tanpa peta bintang, aku mungkin tidak akan bisa menyelesaikan jalan ini seumur hidupku. Tetapi semuanya akan sia-sia. Tanpa landasan yang kokoh, saya tidak dapat mencapai puncak. Pada saat itu, salah satu pintu terbuka, dan Sang menoleh. Gerald telah tiba. Bab 434, Spesies Invasif. Saat Gerald memasuki ruangan, dia memandang Sang sambil tersenyum. Kamu tidak memakai baju besimu. Dia bertanya. Ya, tentang itu, kata Sang. Gerald mengangkat alisnya. Aku butuh yang baru. Alis Gerald terangkat karena terkejut. Menurutku kamu mengalami pertarungan yang sangat sulit. Sang mengangguk. Kemudian, dia mulai menceritakan segala sesuatu tentang kelabang dan perjuangannya melawan kelabang itu. Gerald tahu segalanya tentang Sang kecuali kendalinya atas kekejian, itulah sebabnya Sang tidak perlu merahasiakan apapun. Setelah Sang menceritakan semuanya, alis Gerald berkerut. Sang, aku mungkin telah bertarung melawan ratusan monster tahap jalan sejati dalam hidupku, dan aku dapat memberitahumu bahwa tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan kelabang itu. Saya tidak melebih-lebihkan, kata Sang. Inilah yang sebenarnya terjadi. Gerald mengangguk. Aku tahu, jika ini keluar dari mulut orang lain, aku tidak akan mempercayainya, tapi aku mengenalmu. Gerald mengusap dagunya sambil berpikir. Ini sama sekali tidak terdengar seperti binatang. Kamu bilang kamu melihat diagram yang sangat besar. Apakah kamu masih ingat tampilannya? Sang mengangguk. Meskipun pikiran Sang jauh di bawah kekuatan tubuhnya, pikiran itu masih jauh lebih kuat daripada pikiran orang normal. Karena itu, dia mengingat sekitar 60% hingga 80% diagram kompleksnya. Gerald memanggil beberapa kertas dan menyerahkannya kepada Sang bersama dengan pensil. Dia tahu bahwa Sang mungkin tidak membawa barang-barang seperti itu. Sang merekonstruksi diagram itu sebaik mungkin dan menyerahkan kertas itu kembali kepada Gerald. Ketika Gerald melihatnya, alisnya terangkat karena terkejut. Itu jelas bukan berasal dari binatang, katanya. Kamu lihat bagaimana posisi lingkaran-lingkaran ini dalam hubungannya satu sama lain. Itu mengikuti tata nama Marnur yang umum untuk penciptaan yang bersih dan tersebar untuk lingkaran sihir. Ketika binatang menggunakan sihir, mereka tidak menggunakannya dengan cara yang metodis dan bersih.
Rune ini juga mengikuti penempatan perpustakaan sihir lama yang klasik. Posisinya. Gerald, Selasang, kau tahu aku tidak mengerti apapun yang kau katakan. Oh, benar, kata Gerald sambil tertawa kecil. Singkatnya, ini adalah lingkaran ajaib yang mengikuti semua konvensi umum untuk pengecoran ejaan yang cerdas. Ini 100% lingkaran ajaib yang dirancang oleh seorang penyihir. Dan meskipun banyak yang hilang, saya dapat memberitahu Anda bahwa desain lingkaran ajaib ini jauh melampaui level saya. Rune berinteraksi dengan cara yang sangat tidak biasa, tidak diketahui, dan aneh. Sepertinya ada konsep dalam rune ini yang kami para penyihir agung tidak mengetahuinya. Sang mengangkat alisnya. Penyihir tinggi, seperti mereka semua atau hanya yang ada di 5 kerajaan. Gerald memandang Sang dengan pandangan cepat dan terkejut. Menurutmu ini berasal dari luar 5 kerajaan? Setelah apa yang kamu katakan padaku, ya, jawab Sang. Kamu pada dasarnya sudah berada di level tertinggi di 5 kerajaan, dan menurutku kamu bahkan bisa memperkirakan kekuatan para raja. Jika lingkaran ajaib ini menunjukkan konsep yang bahkan tidak kamu ketahui, itu hanya bisa datang dari dunia luar. Gerald melihat ke langit-langit sambil bersenandung. Mungkin memang begitu. Jadi, apa pendapatmu tentang kelabang? Sang bertanya. Dari mana asalnya? Gerald bertanya. Sang mengangguk. Gerald melihat diagram itu lebih lama. Kerajaan Sky Thunder pernah berpikir untuk mengganti prajurit dengan binatang yang mengikuti perintah dan dirancang khusus untuk melakukan satu tugas. Namun, semakin banyak kerajaan Sky Thunder belajar tentang cara membuat sesuatu seperti itu, semakin mereka menyadari betapa rumit dan monumentalnya tugas ini. Faktanya, bahkan raja yang kita miliki saat itu pun tidak dapat memikirkan semua itu konsep. Karena itu, proyek tersebut dibatalkan. Sang memandang Gerald. Jadi, menurutmu ini adalah salah satu binatang buatan manusia? Kemungkinan besar, kata Gerald sambil mengangguk. Lalu, bagaimana benda itu bisa sampai di sini, dan mengapa bisa ada di sini? Sang bertanya. Gerald bersenandung lagi sambil terus melihat diagram. Lalu, alisnya terangkat saat dia mendapat ide. Spesies invasif, katanya. Alis Sang juga terangkat. Jadi, menurutmu benda itu tidak sengaja diletakkan di sini, melainkan hanya masuk ke tempat ini secara tidak sengaja. Gerald mengangguk. Mungkin, jika seseorang yang bisa merancang atau mengendalikan makhluk seperti itu menginginkanmu mati, mereka tidak perlu menggunakan makhluk itu. Mereka cukup menghabisimu seperti lilin. Karena itu, menurutku kamu tidak sengaja menjadi sasaran. Saya pikir makhluk ini datang ke tempat ini secara tidak sengaja dan tinggal di dalam gua yang dalam. Mungkin, di dunia luar, makhluk-makhluk ini adalah makhluk biasa dan memiliki tujuan tertentu. Gerald merenung. Sebuah tujuan, Sang mengulangi sambil memikirkan kembali pertarungan itu. Dia bisa memikirkan satu tujuan. Untuk menangani fisika, dia bertanya. Gerald mengerutkan alisnya. Dari apa yang kamu katakan padaku, sepertinya itu sangat mungkin terjadi. Itu menjebak prajurit di area yang sangat kecil, menghilangkan fleksibilitas mereka. Dinding sabitnya hampir tidak bisa ditembus oleh siapapun yang bertarung dalam jarak dekat. Sepertinya ini adalah serangan balasan yang sempurna untuk melawan musuh, seorang pejuang fisik. Namun, saya tidak melihat alasan untuk membuat hal seperti itu, kata Gerald. Dari apa yang kamu katakan padaku, semua jalan lainnya telah memburuk menjadi seperti sekarang. Kamu bilang Tuhan berkata bahwa para penyihir di dunia luar berkuasa. Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang ingin merancang makhluk untuk membunuh fisikawan ketika fisikasi bahkan tidak bisa menghadapi penyihir agung, kata Gerald. Sang menggaruk dagunya sambil berpikir. Bagaimana dengan masa lalu? Dia bertanya. Masa lalu, ulang Gerald. Sang mengangguk. Bagaimana jika binatang-binatang ini telah dirancang bertahun-tahun yang lalu ketika jalan lainnya masih dalam masa puncaknya? Itu masuk akal, bukan? Cahaya kecil muncul di mata Gerald. Maksudmu mereka seperti anjing liar. Anjing yang pernah melakukan tugas penting tetapi menjadi usang karena perubahan dunia. Ya, saya yakin hal itu benar, kata Gerald. Mungkin kelabang pernah digunakan untuk membunuh fisik, tapi setelah semua fisik menghilang, kelabang tidak ada gunanya lagi. Para penyihir pada saat itu mungkin akan membuang mereka begitu saja ke alam liar, dan mereka menjadi spesies liar. Penjelasan itu tampaknya masuk akal secara logis. Itu akan menjelaskan bagaimana kelabang bisa menggunakan lingkaran sihir yang begitu rumit. Lingkaran sihir yang rumit itu mungkin telah diintegrasikan ke dalam denanya jika dunia ini memiliki sesuatu seperti DNA. Bagaimanapun, kami sedikit keluar dari topik di sana, kata Gerald. Kamu bilang kamu memburu beberapa monster tahap jalan sejati dan ingin menjualnya. Sang mengangguk. Aku ingin lebih banyak biji agar tahap jalan sejati dapat melanjutkan latihanku, dan aku juga membutuhkan satu set baju besi baru. Gerald mengangguk. Bijinya tidak menjadi masalah, tapi armornya cukup mahal. Maaf, tapi aku tidak bisa membayarnya sendiri. Sang mengangguk. Aku tidak ingin kamu melakukannya. Berapa banyak yang kamu perlukan? Gerald meringis sedikit. Harganya cukup mahal. Jika aku ingin mencapai titik impas, aku memerlukan tubuh 4 binatang tahap jalur sejati awal. Sang tidak segera menjawab. Itu dia. Dia bertanya setelah beberapa detik. Gerald mengangkat alisnya. Ya, itu dia. Oh, kalau begitu kita tidak punya masalah. Gerald memandang Sang dengan heran.
Berapa banyak binatang yang kamu buru? Beberapa. Bab 435, biji. Saat Sang memanggil monster satu demi satu, mata Gerald membelalak. Sang telah berburu lebih dari yang dia kira. Gerald tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Sang memburu monster tahap jalan sejati, dan dia tidak menyangka Sang akan membunuh begitu banyak monster pada perjalanan pertamanya. Sang tentu saja tidak santai saja. Ancestral Boulder Turtle, kata Gerald saat dia melihat mayat kura-kura raksasa. Sayalah yang menemukan spesies itu dan menamainya Darksky Spectre. Mereka biasanya tinggal di Empress Cobra Zone, tapi kurasa makhluk ini entah bagaimana bisa masuk ke dalam gua. Seekor Mithril Badger, apa yang dilakukan monster Metal Affinity di gua? Penyebar badai salju. Mereka biasanya berada jauh di dalam pegunungan di zona Ice Wyvern. Sang, kamu punya cukup banyak binatang dengan afinitas berbeda di sini. Apa kamu yakin sudah memburu semuanya di gua? Gerald bertanya. Sang mengangguk. Apakah itu berarti gua sebenarnya menyebar lebih jauh dari sekedar zona Storm Eagle? Gerald merenung. Mungkin saja, jika tidak ada koneksi di atas kedalaman tertentu, kita tidak akan bisa menemukan koneksi yang lebih lemah. Mungkin saja ada beberapa terowongan yang mengarah ke zona lain, tapi terowongan itu hanya terhubung ke gua kita di tingkat yang sangat dalam. Sang terus mengeluarkan lebih banyak binatang buas, dan akhirnya, Gerald mengantongi semuanya. Tapi sejujurnya, Sang, kamu perlu menggunakan cincin pengangkut. Mayat-mayat itu jauh lebih berharga jika masih utuh. Cincin transportasi. Sang bertanya dengan alis terangkat. Jika yang kamu maksud adalah cincin luar angkasa milikku, ukurannya tidak cukup besar untuk menampung mayat sebesar itu. Selain itu, aku bahkan tidak bisa mengangkatnya, sehingga mustahil bagiku untuk memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Gerald tertawa kecil. Sang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami para penyihir tidak pernah menghadapi masalah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami belum menemukan solusi untuk masalah itu? Sang mengusap bagian belakang kepalanya. Kedengarannya masuk akal. Solusi dari masalah ini adalah transport ring, kata Gerald sambil melepas salah satu cincinnya. Mereka mirip dengan space rings tetapi berbeda. Mereka memiliki kapasitas yang jauh lebih besar, dan lebih tangguh. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak lingkaran ajaib, yang memungkinkan untuk menyimpan barang-barang yang sangat berat. Kelemahannya adalah mereka tidak mudah diakses. Kamu perlu mengumpulkan mana eksternal tambahan dan menggambar lingkaran sihir tambahan di tanah jika kamu ingin menyimpan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Itu membuatnya mustahil untuk menggunakan cincin pengangkut selama pertempuran, atau saat bepergian, tapi ini memberimu pilihan untuk menyimpan seluruh mayat. Cincin yang ada di jari Duke Warwine terbang ke arah Sang. Kamu bisa mengambil milikku sebagai ganti dua mayat yang lebih lemah. Aku juga akan merancang semacam gadget yang memungkinkanmu mengakses cincin itu tanpa perlu menggambar lingkaran ajaib. Bolehkah? Sang mengangguk. Terima kasih. Gerald juga mengangguk. Berapa banyak mayat yang ingin kamu tukarkan dengan biji, dan jenis biji apa yang kamu butuhkan? Aku ingin semuanya diubah menjadi biji tahap jalur menengah netral elemen, kata Sang. Semua itu, Gerald bertanya, bijinya banyak sekali, tahu. Aku tidak punya kegunaan lain dari mayat-mayat itu untuk saat ini. Jika aku membutuhkan yang lain, aku akan berburu beberapa binatang lagi. Gerald mendengus. Berburu lagi, ulangnya. Membunuh binatang buas tahap jalan sejati bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang penyihir tinggi karena mereka bosan. Mereka mungkin bisa menghadapi binatang buas itu, tetapi mereka tidak boleh kehilangan konsentrasi, dan mereka harus berhati-hati agar tidak disergap oleh makhluk lain, binatang buas. Namun, kamu membicarakannya seolah-olah kamu sedang berjalan ke kebun untuk memetik apel. Sang tidak berpikir bahwa berburu beberapa monster tahap jalan sejati adalah sesuatu yang istimewa. Faktanya, membunuh mereka jauh lebih mudah dari yang dia duga, kecuali kelabang, tentu saja. Aku tidak melihat ada masalah dalam memburu mereka lebih banyak. Aku berencana untuk menggunakan mereka sebagai rekan tanding standarku untuk saat ini. Aku mungkin akan menghabiskan waktu di masa mendatang melawan monster tahap jalan sejati untuk melatih ilmu pedangku. Gerald terkekeh sekali lagi. Cukup banyak kata-kata hebat yang keluar dari mulut seseorang di panggung Komandan Puncak. Sang mengerutkan alisnya. Aku bercanda, Sang, kata Gerald. Aku memuji kekuatanmu. Setelah itu, Sang dan Gerald membicarakan beberapa hal umum. Sang bertanya apakah ada kabar dari Dewan atau Adipati lainnya. Dia ingin tahu apakah mereka mencoba menghadapi Gerald. Gerald berkata mereka tidak punya waktu saat ini. Kerajaan Kemurnian Sihir semakin memberikan tekanan pada kerajaan Skythunder, menghabiskan semua fokus para pemimpin. Namun, tekanan yang dialami kerajaan Bayangan Hitam juga telah menurun. Kerajaan Grand Mountain masih menyerang mereka tanpa henti, namun kerajaan Kemurnian Sihir telah mengurangi serangannya terhadap mereka. Saat ini, kerajaan Kemurnian Sihir melihat kerajaan Skythunder sebagai ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Penambahan prajurit tahap jalan sejati telah mempersulit kerajaan Kemurnian Sihir untuk menyerang kerajaan Skythunder. Sang senang mendengar bahwa saat ini tidak ada masalah yang dihadapi zona Storm Eagle, kecuali masalah normal. Setelah mereka berbicara sebentar, Sang berangkat ke gua untuk melanjutkan pelatihannya. Namun, hanya 3 hari kemudian, Gerald menghubungi Sang untuk memberitahunya bahwa semua biji telah tiba. Sang bertemu Gerald di belakang kastilnya. Gerald hanya nyengir. Bersinar, BOOOOM.
Sebongkah biji raksasa muncul di depan Sang. Sang hanya bisa melihatnya dengan mata kaget. Batu besar ini mungkin lebarnya 5 meter dan tinggi 5 meter. Itu biji yang banyak. Itu saja untukku. Dia bertanya. Gerald mengangguk. Sang maju ke depan dan mencoba mengangkat batu itu, tetapi batu itu terlalu berat. Jadi, Sang menggunakan pedang untuk memotong batu besar itu dan menyimpan potongan-potongan itu di dunia batinnya. Bersinar. Boom. Batu besar lain muncul di tanah di depan Sang, dan ukurannya sama besarnya dengan batu sebelumnya. Sang hanya bisa melihat dengan kaget pada batu itu. Kemudian, dia melihat ke arah Gerald, yang hanya menyeringai. Yang itu juga, Gerald hanya tertawa. Saat Sang memotong batu itu juga, batu besar ketiga muncul. Sang hanya memandang Gerald dengan heran. Berapa banyak batu yang kamu bawa? Gerald hanya nyengir. Beberapa. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.